Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah Thariqah Amaliyah rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah. Marilah kita ucapkan bersama dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan karunia-Nya, melimpahkan pertolongannya terhadap kita, bisa istiqomah di dalam mencari ilmu, dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan saripati atau buah dari ilmu tersebut, yaitu ilmu ma'rifatillah. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita bersama melalui pengajian ini, mudah-mudahan ilmu yang kita tuntut bersama ini menjadikan sababiyah kita diakui sebagai umat Muhammad mendapat syafaat di yaumul qiyamah. Bibarakatil Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadrati adaman ayat masyarakat taliya almiyat dan yang akan diberi secara kalan al-nazimah basyatul berikilat babisir sikar suah Jurid Daud Asumhar bila khas kilab Yudhi Sulhanan Mudrik Daud Sulaiman Isa Sabru Maryam Lututan Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam ajmain. Syaulillahi lawul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sumaila siskina uhdu Idris mutawasil Nuhud Berdasman Syarif Syarif Sofan Ison Ibrahim Ismail Iska Yaakob Yusuf Sampai Syu'ab Lutan Ya'Allah Musa Harun Kailun Lunas Yunus Ilyas Al-Yasa Ayub Mausud Dari Sabit Hamilatul Kibli Zat Jabun Sa'ad Sama Safiat Kitab Sama Utul Kaskol Basin Basin Lahir Isyat Rasul Alamun Al-Adim Rasad Sari Babil Muglan Imran dari Sifat Bukulisun Syadid Baru Hasil Yan Hasil Ijad Mistak Sarhatul As Munisun Kabir Sahabat Ibad Keselarian Sallallahu alaihi wasallam ajmain. Syaulillahi lawul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sumaila ibdan berkorhan lahu lalu bayul bisa sikar kabel Sumaila ibdan berkorhan lahu lalu bayul bisa sikar kabel Sumaila ibdan berkorhan lahu lalu Sumaila ibdan berkorhan lahu lalu bayul bisa sikar kabel Kuasbulu dari awal kita sintela sarwahal Ma'am terharap barang mencapai Sampai usman raja sedawi asyid Itu marjatin sartal kawga khawbala soleh Sarul ramadhan sarul qasim bayi Yajir kablan badar hajim jawi jam hasim wasim rodan sadim susan jasan sumbar kawan Syed Gufran wa lahun berdah itu Nabi Abdul Nasih Hafir Rafiq Asir Akas Nim Hasim Majam Izan
Isyam Ismayan Rohilal Latif Sallallahu Alaihi Wasallam Majmain Syaulillahi lahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tatan tanggal tanggal mama jarra dan pedaram dan mungkin bisa biadit nabi firkan jabar salam arba zabuk abdi manu kono juga syakim haret harap harga normal asli murakin kita syaru yunus boleh Abdullah itazat zarab dahi sallallahu alaihi wasallam ajmain syaulillahi lahumul fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sumailan udan haruban kali asifat manapun robbah sobih musyalun hijat robbal robbul milan sabian azil bayagan mutadir rahimullah salihkan mamun awdun al-ba'id wa'id robbul bikor pada warahmatullahi wabarakatuh nisa sobiyat ujar syihir Jasab sikar kalaman kebisa bin al-radil awaliyal kanal hibdul isma yasma arifun arwan fathan Sobat Samud Isyas Akli Basyahir Khaliyah Zakaria Yahya Fatah Khasab bin Maria Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam ajmain syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Ali karramallahu wajhah wa Syekh Hasan Nasifi wa Syekh Termuti wa Syekh Umar wa Syekh Ahmad wa Syekh Sayyid Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ali wa Sahabat Baidawi wa Syekh Muhammad Khalil Mangkalam Syekh Muhammad Sirajul Arif Syekh Yawri Syekh Syekh Syekhuddin wa jami'ali tariqatil anbaliya wa usuli wa ibrahim min ali silsilatihim Qudishallahu Zirul Aziz Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Syekh Hamid, Syekh Khalifah, Syekh Hasan Ibrani, Syekh Abu Karim, Syekh Muhammad Tayyib, Syekh Muhammad Sirajul Arif, Syekh Yawri, Syekh Syekh Syekhuddin, wa jami'ali tariqatil anbaliyah wa usulihim wa furidin ali silsilatihim Qudishallahu Zirul Aziz Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sumailah sadati subhanahu wa Junaidi wa Syamidin Abdul Qadir Al-Jilani wa Syafi Hasan Asyadili wa Syafi Abbas Al-Mursi wa Syamat Kabir Al-Rifai wa Syekh Ibrahim Al-Matsbauli wa Syekh Ibrahim Al-Tasukil Al-Khawas wa
insyaallah sirrul aziz syaulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syabat kabir arif syabat katabi arif syahatul kharani wa jami'ul sadil gunung jati wa sayyidi abi abdillah Muhammad bin Sulaiman al-Jazuli rahmatullahi alaihi wa qaddasallahu surahu syaulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila jami masyayikhina wa masyayikhina wa ustadina wa ustadina syarina Syekh Muhammad Siratul Alim Syekh Awli Syekh Jami Syahidin wa bisatil wa bisatil fa'iwa wa jamil asadatin alatina lamuna ilman nafi' wa nafa'ana Allah bihim wa bi ulumihim wa bi fitaraini syaulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sumaila rohi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa amina wa amatina wa khalina wa khalatina wa iwanina wa akhwatina khususan abawa iman biadal majlis al-ahya minum al-amwat wali sifahi wali salamatihim wali salamati dinihim wa dunya wa amrahum syaulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sumaila rohi anfusina wa zawjatina wa auladina wa banatina wa iyalina wa qarabatina wa jami'a sabil hukubi alaina wa jami'a wanina fila wa li sifai wa li salamatihim wa li salamati dinihim wa dunya wa akhirahum syaulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masyarakat aktif maghribiyah fi bari wa bariya min awlil abdal wal abdal wal abdal wa nuqaba jabri jalil ghaib wa jamil ladhina wasasum Syekhuna al-kiram Syekhuna Syekhuddin alladhina nadkuruhum wa ladhina lam nadkuruhum
rahmatullah alaihi wa qaddasallahu sirrahum syarillahi lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alna fa'atan bin nabiyyin wa fil mursalin wa ilhaman ila fil malaikatikal muqarrabin bi rahmatika arhamar rahimin. Salatul musallifah sitifatul arifah rahimahullah wa nafa'ana Allah fiha wa bilumiha wa amatana bi barakatiha fid dharain. Amin. Salam masyarakat. Alhamdulillah. Garis ada panel. Adapun yang dinamakan pria jati itu adalah huruf alif. Sedangkan yang dinamakan wanita jati itu adalah huruf 6, yaitu 1 huruf nun, 2 huruf lam, 3 huruf wawu, 4 huruf dal, 5 huruf sin, 6 huruf ba. Kemudian huruf 6 yang dinamakan wanita jati itu tadi melahirkan semua alam beserta isinya. Adapun huruf alif yang dinamakan pria jati itu tadi menjadi hidupnya semua alam seisinya. Makanya dinamakan raga itu dari ibu, hidup itu dari bapak. Karena hidup itu nurullah yang dinamakan nur jati, dan dinamakan pria jati, dan dinamakan sejatinya hidup. Sedangkan semua raga itu berasal dari huruf 6. Adapun kepala manusia itu berasal dari huruf mim, dadanya dari huruf nun, bibirnya dari huruf lam, baunya dari huruf wawu, perutnya dari huruf sin,
dan kakinya dari huruf ba. Jadi di dalam keterangan ini yang dimaksud pria jati itu artinya Nurullah. Wanita jati itu artinya Nur Muhammad. Kalau diisyarai Nur Muhammad itu melahirkan 6 huruf, 1 nun, 2 lam, 3 wawu, 4 dal, 5 sin, 6 ba. Nah, Nurullah itu menjadi bijinya seluruh alam, bijinya hidupnya alam. Sedangkan Nur Muhammad yang melahirkan 6 huruf tadi itu melahirkan raganya alam, maka pada hakikatnya raga itu tidak bisa bergerak. Mata pada hakikatnya nggak bisa melihat, telinga pada hakikatnya nggak bisa mendengar. Makanya ada yang namanya iman mufassal, ada namanya iman mujmal. Iman mufassal itu iman yang dirinci-rinci. Kalau dirinci-rinci, yang melihat matanya, yang mendengar telinganya, yang berbicara mulutnya, yang memukul tangannya, yang nendang kakinya. Tapi secara hakikatnya, secara mujmalnya sebenarnya hidup. Yang melihat hidupnya, yang mendengar hidupnya, yang bicara hidupnya, yang mukul hidupnya, yang nendang hidupnya. Lah hidup itu gak pernah mati, karena hidup itu adalah sifat wajibnya Allah, atau hidup itu adalah sifatullah. Allah punya nama Al-Hayyu, punya sifat hayat. Allahul Hayyul Qayyum. Allah Al-Hayyu dan yang hidup, Al-Qayyum yang maha berdiri. Maknanya bagaimana? Maknanya selain Allah itu gak punya hidup, ya gak bisa berdiri sendiri. Nah makanya Rasulullah itu ketika perang itu orang yang sangat titis. Kalau manah itu mesti tepat sasaran. Musuh kalau dipanah oleh Rasulullah mesti kena, jarang meleset. Kehebatan Rasulullah di dalam memanah ini, sahabat terkagum-kagum. Akhirnya apa kata Allah? Wa ma ramaita id ramaita walakin Allah rama. Wa ma ramaita Muhammad, engkau tidak memanah. Id ramaita, di dalam waktunya engkau memanah. Walakin Allah rama, akan tetapi sejatinya Allah lah yang memanah. Ayat ini surat Al-Anfal ayat 17. Ayat ini dikiaskan, kamu pada hakikatnya ma sholaita id sholaita walakin Allah sholat. Kamu tidak bisa sholat ketika engkau sholat. Hakikatnya Allah lah yang sholat. Kamu gak zikir ketika kamu zikir, kamu gak berkarya ketika kamu berkarya, kamu gak akan bisa apa-apa tanpa Allah. Ternyata raga ini ibarat benda mati, karena raga ini berasal dari Nur Muhammad. Nur Muhammad dari Nurullah, Nurullah dari zatnya Allah. Hakikatnya yang pemilik raga dan pemilik hidup itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang-orang sesepuh dulu mengatakan dengan bahasa obairoko tanpa pola, obairo idine Allah.
Oberogo tanpa pola, geraknya raga itu nggak bisa bergerak sendiri, tapi digerakkan oleh roh. Geraknya roh, izinnya Allah. Orang yang hatinya kayak begitu itu namanya orang yang sudah belajar mati sebelum datangnya mati. Kalau mulai sekarang kita nggak merasa kayak begitu, nggak bisa mati sebelum datangnya mati, nggak bisa merasa kayak mayat sebelum jadi mayat, maka kita nggak akan bisa ma'rifat billah. Syaratnya orang bisa, hatinya bisa melihat kepada Allah itu harus merasa mati, karena mati itu sifat hamba, sehingga mengakui yang hidup hanya satu, Allah. Kata Ibnu Madian mengatakan, man lam yamut lam yarallah. Barang siapa yang tidak bisa mati di dalam hatinya, merasa belajar mati di dalam hatinya, maka tidak bisa mengenal Allah. Ada ungkapan lain, mutu qabla an tamutu. Matilah sebelum kamu sekalian mati. Belajarlah dirimu kayak mayat, yang menggerakkan hanya yang punya sifat hidup, satu Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum kamu jadi mayat. Mulai sekarang sudah belajar. Orang itu kalau merasa hidup, akhirnya kalau merasa punya hidup, akhirnya merasa punya usaha, merasa bisa berkarya, merasa bisa menciptakan kesuksesan. Kalau udah begitu, nanti akan timbul adabnya Allah. Sebagaimana siapa? Sebagaimana Fir'aun. Fir'aun di dalam di dalam sarah Al-Hikam itu diterangkan bahwa Fir'aun itu umurnya 400 tahun, gak pernah sakit, gak pernah kekurangan harta benda, kekuasaannya gak pernah tergusur sedikit pun. Penguasa dunia ketika itu, orang yang gak pernah sakit, itu bukan sifatnya manusia. Manusia itu ya sakit. Kok ada sehat? Sehat itu sifat izzahnya Allah, sifat keperkasaannya Allah. Jadi ketika kita sehat, sehat itu bukan sifat kita, itu sifat Allah. Melarang sifat kita. Kok ada kaya? Kaya bukan sifat kita. Sifat kita apa? Melarang. Kaya sifat Allah itu al-ghani. Kuasa bukan sifat kita. Sifat kita itu kaunuhu ajza, kamu itu lemah. Kok ada kuasa? Kuasa itu sifat kodratnya Allah, sampai seterusnya. Ketika Fir'aun dipancari sifatullah yang kayak begitu terus menerus itu, akhirnya ngaku sebagai Tuhan. Dia berkata, ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhanmu atau penguasamu yang luhur. Akhirnya Fir'aun ngaku Tuhan, dan akhirnya diadab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ditenggelamkan di dalam laut merah. Jadi ada dua makhluknya Allah, dua hamba Allah yang oleh Allah dilaknati. Yang pertama iblis. Iblis itu dilaknati gara-gara mengatakan ana, saya. Fir'aun dilaknati juga mengatakan ana. Kalau iblis mengatakan ana khairun minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tur, saya lebih hebat, lebih agung daripada Adam. Kau ciptakan saya dari saripati api, sedangkan Adam dari tanah. Bagaimana api sungkem kepada tanah? Bagaimana api bisa hormat sama tanah? Api itu punya sifat meninggi, sedangkan tanah punya sifat menurun. Gak
bisa tawaduknya iblis ini mengatakan ana khairum minhu, saya lebih hebat daripada Adam. Ini sombong antar sesama, sombong antar makhluk. Diterangkan dalam kitab Minhajul Abidin bahwa iblis itu dulu namanya Azazil. Beribadah kepada Allah selama 80.000 tahun. 80.000 tahun. Kita berapa ya ibadahnya? Ya ada yang 30 tahun baru taubat, ada enggak? 20 tahun baru taubat. Balik, kami balik ada 20 tahun, 25 tahun. Ada yang enggak taubat. Begitu itu baru ngaji gitu dikasih ijazah, ini untuk mengusir setan. Sombong, saya sudah bisa mengusir setan. Iblis itu wiridnya, zikirnya kepada Allah 80.000 tahun. Para jin-jin diajari. Ada orang memasukkan jin, dibacakan ayat kursi, ternyata jinnya lebih fasih. Bacakan surat Yasin, jinnya lebih fasih lagi. Oh yang bacakan surat Yasin karena biasa, iblisnya udah ahli tanpa pamrih dulunya, kalah. Nah, iblis itu 80.000 tahun, ketika itu namanya Azazil. Tapi gara-gara mengatakan ana khairum minhu, saya lebih hebat darinya, sifat sombong muncul. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Aba iblis bangkang, wastakbara sombong, wa kana minal kafirin, dan iblis termasuk kelompoknya orang-orang yang kufur. Hanya mengatakan begitu loh. Ibadah 80 tahun hancur. Karena nggak mengerti bahwa ibadah itu sebenarnya adalah rahmatnya Allah, hidayahnya Allah. Makanya apabila seseorang selamat dari penyakit sombong, maka orang itu dijamin masuk surga. La yadkhulul jannata man fi qalbi misqala dzarratin minal kibri. Gak bisa masuk surga orang yang ada dalam hatinya sifat sombong sebesar biji sawi. Darah itu sebenarnya bukan biji sawi. Darah itu kalau orang Jawa namanya semut kuda, semut yang sangat kecil kayak itu. Nah, orang itu kalau gak ngaji ilmu tauhid gak akan sembuh dari penyakit sombongnya. Kenapa? Karena merasa memiliki sesuatu. Sifatnya Allah diakui. Allah punya sifat ilmu, kita merasa punya ilmu. Allah merasa kuasa, Allah punya sifat kuasa, sifat kodrat, kita juga merasa kuasa. Allah punya sifat hayat, kita merasa hidup. Selagi manusia itu masih merebut atau mengaku-ngaku sifat Allah, maka orang itu tidak akan selamat dari sifat sombong. Nah, ngaku-ngaku sifatnya Allah, diaku sifatnya itu min kabairil ma'asyil qulub, sebagian dari beberapa dosa besarnya hati. Ketika seseorang ngaku sifatnya Allah, diaku sifatnya. Iblis tadi hanya sombong sesama ciptaan, itu diusir. Bagaimana kalau kita berebut sifat Allah, sedangkan kita mengharap surganya Allah? Hal itu gak mungkin terjadi. Makanya ngaji tauhid itu mengikis sifat sombong supaya punya sifat tawadhu. Apa tawadhu? Rendah diri. Asalnya tanah itu walaupun ditabur ke atas mesti turun. Nah, tawadhu hakiki itu gak ada orang lebih rendah daripada dirinya. Ibaratnya ngomongnya, dalam hati kita gak ada orang yang lebih jelek daripada saya. Kalau masih ada di bawahnya lagi, kita merasa tinggi lagi,
Di atasnya lagi belum tawadhu hakiki. Pokoknya yang paling jelek itu saya. Yang paling banyak dosanya saya. Nah kalau gitu tuh kalau dihina orang yang gak usah marah, udah paling. Nah masuk marah berarti belum tawadhu, berarti merasa dirinya lebih unggul daripada yang lainnya. Jadi ketemu temannya ya jangan ngomong saya itu pokoknya yang paling hina, paling melarat, paling berdosa. Nanti temannya ngomong ya syukurlah kalau udah sembuh. Digituin marah, nah itu belum tawadhu, orang masih marah. Mau dibilang syukurlah kalau udah sembuh. Marah, berarti masih merasa lebih tinggi. Jadi tawadhu hakiki tidak ada lain lagi. Dihina, yusdiyum yang paling hina. Tapi ketika seseorang tawadhu, maka Allah akan mengangkat derajatnya orang tersebut. Makanya bumi itu punya sifat tawadhu, punya sifat rendah diri. Dari bumi itu bisa menumbuhkan berbagai tumbuh-tumbuhan karena tawadhu. Dari bumi ada simpanan air. Dari bumi bisa turun hujan. Kenapa? Karena tawadhu. Jadi tawadhu merasa nggak ada yang lebih hina daripada orang tersebut. Jadi kalau cerita begitu digituin dia jangan marah. Jadi alam semesta ini berasal dari nurun alam, nur cahaya memakan cahaya, nur ruwah dengan nur Muhammad, raga dari nur Muhammad, hidup dari nur Allah. Oleh karena itulah seluruh ibadahnya jasad itu harus mengikuti syariatnya Nabi Muhammad. Kenapa? Karena asalnya dari nur Allah. Dari nur Muhammad jasad itu. Di dalam hadis qudsi diterangkan lama khalaqtul aflak, seandainya tidak ada engkau itu tercipta Muhammad. Lalaka ma khalaqtul aflak, maka saya tidak menjadikan jagat raya. Nurnya sudah ada sebelum langit bumi diciptakan 50.000 tahun sebelumnya. Kata Rasulullah, kuntu nabiyan wa Adam bainal ma'i wa tin. Saya telah menjadi nabi sedangkan Adam masih berada di antara air dan tanah. Nurnya itu sudah ada. Kalau nurnya Tuhan Nabi Muhammad daripada Nabi Adam. Makanya ketika Nabi Adam melakukan suatu kesalahan, Nabi Adam bertawasul kepada Nabi Muhammad agar Allah mengampuni dosanya. Maka Allah berkata kepada Nabi Adam, Adam, mau kamu mengerti bahwa di akhir zaman itu ada Nabi dan kamu bertawasul dengannya. Apa kata Nabi Adam? Saya melihat di pintu gerbang aras tertulis kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka tiada nama yang paling mulia dan disandar, tiada nama yang paling mulia kecuali nama yang disandarkan dengan namamu. Pasti itu kekasihmu, pasti itu pilihanmu. Maka saya bertawasul denganmu ya Allah. Akhirnya Nabi Adam diampuni. Bahkan dalam sejarah orang-orang zaman dahulu sebelum Nabi Muhammad, dohirnya ini ada,
Mereka bertawasul dengan Nabi akhir zaman ketika perang dan mereka diberikan kemenangan. Makanya kalau kita ingin menang, banyak tawasul kepada Rasulullah, banyak baca sholawat kepada Rasulullah, karena sholawat kita itu akan disolawati oleh Allah. Man sholla alayya wahidan sallallahu alaihi asramalah. Pada dia akan membaca sholawat 1 kali padaku, maka Allah mensolawati orang tersebut 10 kali. 1. Jadi kalau kita baca sholawat kepada Nabi Muhammad 1 kali ini sebenarnya bukan menguntungkan Nabi Muhammad, maknanya apa? Mensolawati diri kita sendiri, karena Rasulullah itu berat air sudah penuh, dituangin air yang meluap, luapannya air itulah yang kita butuhkan. Nah, ibadah harus mengikuti ibadahnya jasad, harus mengikuti syariat Rasul. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Qul, katakanlah Muhammad, in kuntum, jika ada siapa kamu sekalian tuhibbunallaha, cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku Muhammad, yuhibbukumullah, maka Allah menyintai kamu sekalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah mengampuni dosa-dosa kamu sekalian. Jadi jangan kita dicintai oleh Allah, kita cinta kepada Rasulullah dengan cara apa? Dengan cara menjalani syariat yang dibawa Rasulullah. Yang pertama, kita lakukan yang fardu. Kalau sudah fardunya sempurna, kita tambah dengan yang sunnah. Kalau sudah sunnahnya sempurna, kata Allah, saya akan menjadi tangannya ketika tangan dia memukul, saya akan menjadi telinganya ketika mendengar, saya akan menjadi matanya ketika melihat. Nah, hati kita harus terus kayak begitu. Jadi selain kita ini ngaji tauhid, diiring-iringi dengan banyak berzikir, kita juga harus banyak membaca sholawat, karena sholawat itu adalah pembuka pintu rahmatnya Allah. Karena Nabi Muhammad itu rahmatan lil alamin, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Saya tidak mengutusmu Muhammad kecuali rahmat untuk semesta alam. Jadi kalau kita boleh dirahmati oleh Allah, perbanyak baca sholawat. Jalan yang fardu, jalan yang sunat, hatinya pasrah, berserah diri kepada ketentuannya Allah. Zahiru syariat, batinu hakikat, hatinya syariat, hatinya hakikat, pasrah terhadap Allah. Kita lanjutkan. Itu uraiannya. Makanya kenapa di dalam tatanan huruf hijaiyah alif itu gak diletakkan yang pertama, ya kan ya? Ayat Quran yang pertama itu Iqra, berupa bentuk alif. Iqra alif kan? Artinya alif itu isyarat kepada ahadiyat, sifat esanya Allah. Ahadiyat artinya itu hati seseorang itu harus membayangkan sebelum makhluk tercipta zatnya Allah sudah ada, awal tanpa ada permulaan, akhir tanpa ada penghabisan. Allah itu tidak diawali dengan permulaan. Kalau makhluk, awal ada yang mengawali, akhir ada yang mengakhiri, hidup ada yang menghidupkan, mati ada yang mematikan. Seluruhnya bergantung kepada Allah yang terus-menerus, yang punya nama Al-Hayyu Al-Qayyum. Makanya orang itu kalau semuanya setelah alif itu, bah itu asalnya dari alif, tak asalnya dari alif. Loh, tatanan angka juga angka 1 membentuk
alif membentuk sifat esanya Allah. Qul huwallahu ahad. Alifnya alif ahadiyah. Artinya orang itu hebat kayak apa, pinter kayak apa, ampuh kayak apa, jangan lupa asalmu dari alif. Alif itu isyarat kepada ahad. Dia ahadiyah isyarat kepada zatnya Allah. Sebelum makhluk diciptakan, dia sudah ada. Kalau seperti itu, jangan lupa asalnya dari alif. Sudah jadi angka 9, jangan lupa 9 itu dari angka 1. Jadi orang hebat jangan lupa itu dari Allah semuanya. Kata Allah, kul min indillah, katakanlah Muhammad, segala sesuatu itu pada hakikatnya dari sisi Allah. Itu jangan lupa. Dan huruf 7 itu bisa, misalkan ini ya, tadi kan ada kepala manusia, itu hanya isyarat aja. Isyarat dari makna huruf-huruf. Makanya orang-orang ahli hikmah ini banyak membuat wafat atau raja itu dari huruf. Ada mem, ada alif, ada bintang. Bintang itu artinya nurullah. Alif itu artinya akadit. Ada alif 3. Misalnya Tamu Sulaiman itu ada alif 3. Itu akadiyah, wahda, wahid. Iya. Raja-raja itu apa-apa. Itu sebenarnya simbol-simbol dari ilmu tauhid. Mem, kepala manusia berasal dari mem. Oh, kalau orangnya sakit kepala tulis saja mem. Ya. Dadanya dari huruf nun, sesak nafas saja. Raja nun, nurun ala nur, yahdillahu li nurihi ma yasha. Mem. Bibirnya dari huruf lam, syariaman aja, raja lam aja lah. Lamnya itu harus hatinya harus membayangkan sebelum makhluk diciptakan, sebelum saya nulis lam itu Zatullah sudah ada. Tulisannya itu sudah disimpan di zat. Wow, barunya sin, kakinya kok asam urat aja. Oh, sin. Makanya isyarat-isyarat huruf ini oleh ulama ahli hikmah ini dibuat namanya wafat. Yang dulunya huruf-huruf ini yang mati terangkan untuk menerangkan ilmu tauhid, isyarat kepada ilmu tauhid. Nah, sekarang yang diambil ilmu hikmahnya ketauhidannya ditinggalkan. Dan huruf 7 itu bisa, kalau huruf kan nggak bisa apa-apa, ini hanya isyarat. Seandainya Nurullah dan Nur Muhammad itu dibikin isyarat melalui huruf, ya kayak begini. Nah, huruf itu ya nggak bisa bermanfaat, ya nggak punya bahaya. Yang punya manfaat dan bahaya sumbernya huruf itu dari mana? Semuanya dari Nur Muhammad dan Nurullah dari zatnya Allah. Yang apa bukan hurufnya. Jadi kalau kita menulis wafat itu yang apa bukan hurufnya, tapi zat yang menggerakkan tangan kita bisa nulis itu siapa? Allah.
Orangnya ditiup, oh jadi apa? Bukan niupnya. Karena mulut kita bisa niup itu mulut kita itu dari Nur Muhammad. Bisa niup itu karena hidup dari Nur dari zatnya Allah. Sebenarnya hanya satu. Hatinya orang itu kemana saja, di mana saja harus satu. Jangan mendua. Kalau mendua nanti istrinya cemburu. Allah nggak mau dimadu itu, artinya manusia itu ada dua, Allah itu nggak mau. Makanya Allah itu lebih cemburu daripada istrimu katanya. Ada sahabat laporan kepada Rasulullah, istrinya cemburuan. Kata Rasulullah, Allah itu lebih cemburu daripada istri. Karena Allah itu nggak boleh di dalam hati ada selainnya. Hati itu harus satu. Dan huruf 7 itu bisa jagat seisinya, bisa menjadi jagat seisinya. Yaitu air mengeluarkan air, netes menjadi laut. Maka dinamakan air itu dinamakan air Datul Wahid. Air itu dinamakan laut. Lahud itu artinya Tuhan. Bahrul Lahud artinya samudra Lahud. Lahud itu artinya Tuhan. Makanya orang itu kalau pengen jernih hatinya, suruh tafakur melihat laut. Ketika melihat laut, timbullah sifat esanya Allah. Melihat ombak, kelihatannya ombak itu bisa berbiar dengan sendirinya. Melihat pasir, ternyata itu pasirnya pasir laut, ombaknya ombak laut, batunya batu laut, ikannya ikan laut, burungnya burung laut, rumputnya rumput laut. Apa aja yang di situ ternyata laut. Nah, manusia itu hidup laksana ikan yang ada di dalam laut. Ikan dia akan bisa berdiri sendiri tanpa laut. Kemana saja tetap mengatasnamakan laut. Manusia yang akan bisa berdiri sendiri tanpa Allah. Di mana saja, kapan saja. Yang dia lakukan gak bisa berdiri sendiri tanpa Allah. Mata melihat karena pancaran sifat dasarnya Allah. Telinga mendengar karena pancaran sifat samaknya Allah. Mulut berbicara karena pancaran sifat kalamnya Allah. Berkuasa karena pancaran sifat kodratnya Allah. Kaya karena pancaran sifat hinanya Allah atau sifat kayanya Allah. Kecukupan karena Allah Al-Kafi dan yang maha cukup. Al-Kafi yang mencukupi. Manusia tidak punya apa-apa. Manusia itu kedudukannya fakultu dzatiyah, melarat yang asli. Asalnya nggak berupa apa-apa, ya nggak punya apa-apa. Lantas Allah dikun awaluka nutfah, akhiruka jifah, wa bainahuma anta tahmilul abdal. Kata Sayyidina Ali begitu. Awal itu sperma pun yang nyatakan Allah, menjijikkan. Manusia itu berawal dari yang menjijikkan, dan itu bukan miliknya lagi. Berakhir dengan menjijikkan pula, akhirnya kajifah, akhirmu bangkai. Wabainahu ma'anta tahmilu adara. Di antara mani dan bangkai, kemana saja kamu bawa tai. Awalnya jelek, akhirnya jelek, tengahnya jelek. Kok sombong dari mana? Lihat asalnya jelek, akhirnya jelek. Orang cantik kayak apa? Artis dunia itu kesana kemarin bawa tai. Kalau kan dia badan.
Kalau artis yang paling cantik tetapnya wangi gitu. Ya enggak. Kalau pipis ya pesing. Gak mungkin kalau pipisnya itu Fanta, Coca-Cola, artis. Jadi manusia itu gak layak untuk sombong. Asal nggak berupa apa-apa, ya nggak punya apa-apa. Sekarang apa yang ada disyukuri, karena ini pemberiannya Allah, karena ini anugerahnya Allah. Istilahnya Nabi Sulaiman, hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Ini merupakan anugerah Tuhanku. Allah ngasih badan sekujur, alhamdulillah sempurna. Dengan sempurnanya badan sekujur, alhamdulillah Allah masih memberikan hidayah, bisa diberikan nikmat iman, diberikan Islam, dipasang iman. Dari iman ditangkepi tauhid. Itu namanya nikmatnya roh. Ada nikmatnya jasad, sandang, pangan. Nikmatnya roh, iman, tauhid, alhamdulillah hidupnya dicukupi, hatinya tiada pernah lepas dari Allah, senantiasa dikerubah. Itu nikmat yang terbesar. Jadi jangan rezeki itu hanya sandang pangan aja. Kita ngaji begini ini termasuk rezekinya apa? Rezekinya roh. Kalau rezekinya jasad itu sudah dijamin. Kalau rezekinya roh dituntut. Manusia itu diciptakan dituntut untuk ibadah, untuk mencari rezekinya roh. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya tidak menciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah kepadaku. Ibadah itu artinya tauhid. Tauhid itu hatinya tidak pernah berdua, apalagi bertiga, apalagi berempat. Hatinya itu hanya satu, Allah. Jadi syukur aja hidup itu. Dari sperma bisa kayak begini, ini kan syukur ya. Syukur dari sperma berubah jadi kayak paling makhluk paling sempurna. Oleh Allah ditemukan jodohnya. Udah temu jodohnya, berdoa sama Allah pengen punya anak, dikasih anak, dikasih rezeki, ya dikasih rumah, dicukupi oleh Allah. Bersyukur itu jangan ngeluh. Jadi ceritakan itu ada orang gak pernah bersyukur kepada Allah, ngeluh aja hidupnya, perasaannya paling sengsara. Ketika dia lewat di depan restoran, nengok itu ada orang lagi asik, lagi makan steak. Dia dalam hatinya, kapan saya bisa begini kan? Bisa makan kayak gitu. Tiap hari kesempatan saya itu hanya begitu aja. Saya banyak kangkung, terong. Kapan saya bisa makan daging kayak orang-orang? Pulang, ngiler, pulang dan punya duit mau beli. Punya hutang ada yang hutangi, sebabnya gak bayar-bayar kalau hutang. Namanya trauma. Pulang, nyampe rumah, makan, ternyata istrinya itu masaknya itu sari kedelai, masak kedelai itu sari kedelai. Aduh, kata suaminya, tiap hari kok gini aja masaknya. Gak kayak tadi beli steak. Nyampe rumah makannya kedelai, makan kedelai, kulitnya dibuang. Jika dibuang, di bawah itu ada orang yang pengemis. Kata orang yang pengemis itu, dia melihat. Kata pengemis itu, alhamdulillah, dan yang ngasih
makan saya tanpa jerih payah. Ternyata mulai kedelai ada yang makan lagi. Dia masih bersyukur, alhamdulillah saya mendapatkan rezeki tanpa jerih payah. Dimakan sama pun. Akhirnya orang itu baru sadar, oh ternyata masih ada orang yang lebih rendah lagi, mati. Ternyata ada yang lebih rendah lagi. Berarti nggak boleh pakai ginian. Akhirnya barulah dia bersyukur. Makanya jangan merasa diri kita itu paling rendah, paling terlantar. Itu jangan. Banyak orang yang di bawah kita yang hidupnya lebih rendah. Ternyata pengemis itu orang yang itu makan itu udah bersyukur, alhamdulillah, gitu bersyukur. Kadang-kadang kita ini nggak bisa bersyukur kepada Allah. Kadang-kadang orang itu hidupnya terlontar-lontar karena nggak mau syukur. Dikasih sedikit, nggak mau syukur. Ini orang ini kasih sedikit, nggak mau syukur. Bagaimana saya kalau kasih banyak? Akan ditarik lagi rezekinya. Semakin kecil, semakin kecil. Makanya dikatakan yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Yang kaya karena banyak bersyukur, tambah kayanya. Yang melarat karena ngeluh terus, tarik terus melaratnya sampai akhirnya hidupnya terlontar. Karena bersyukur nambah nikmat, ngeluh berarti mengurangi nikmat. Ada orang protes, dosa itu dia bersyukur, tapi kok hidup saya begini aja ya. Dipertanyakan syukurnya orang itu. Karena ada orang syukur kepada Allah, hatinya sudah merasa cukup. Ketika rezekinya, misalkan kekayaannya bulanan itu gajinya itu misalkan 2 juta, dia sudah merasa cukup. Ya Allah, sudah cukup 2 juta ini, ya Allah, sudah cukup, alhamdulillah. Nah, sedangkan kita syukur kadang-kadang nyari tambahan biar nikmat, biar lebih dari 2 juta. Lah itu kadang yang ditambah oleh Allah. Yang ditambah itu orang yang merasa cukup. Terima kasih ya Allah, udah banyak, jangan ditambah lagi. Nanti saya kalau kekayaan saya 3 juta, 4 juta, 5 juta malah nggak ngaji, ya Allah, cukup. Takutnya begitu. Ya Allah, jangan saya punya mobil, ya Allah, kalau saya punya mobil nanti malah jadi bola. Takut kalau ditambah nikmatnya, takut lupa ibadah. Terima kasih ya Allah, udah cukup begini ya Allah, saya udah bisa sholat 5 waktu, sholat sunnah, yang ngaji udah bisa ya Allah, walaupun motor saya ini kreditan. Kadang-kadang kita ini bersyukur karena nyari tambahan, hatinya merasa kurang. Ada orang syukur karena merasa cukup, ada orang syukur karena merasa kurang. Merasa kurang itu oleh Allah kadang malah nggak ditambah. Makanya man lam yaskuril qalil lam yaskuril kasir. Barang siapa nggak bisa terima kasih dengan yang sedikit, maka nggak bisa terima kasih dengan yang banyak. Man lam yaskurin nas lam yaskurillah. Barang siapa nggak bisa terima kasih terhadap manusia, maka nggak bisa terima kasih kepada Allah. Jadi kalau syukur itu merasa cukup. Jangan memandang Allah kok dosanya segini, alhamdulillah ya Allah, mudah-mudahan dengan bersyukur ini kau tambah nikmatku, berarti kurang. Ya Allah, dengan segini ya Allah sudah merasa cukup, mudah-mudahan bisa untuk kekuatan beribadah kepadamu ya Allah. Itu akhirnya oleh Allah ditambah tanpa meminta tambahan. Jadi kebanyakan orang syukur itu mencari tambahan, tidak merasa cukup dengan pemberian Allah. Mesti kalau terima kasih kita merasa cukup ya. Terima kasih sudah dikasih ini. Ya, artinya kan terima kasih. Terus dirawat, gitu ya. Nah, itu kesalahan kita dalam bersyukur. Itu merasa cukup, terus berzikir aja sama Allah. Huruf ba mengeluarkan air netes menjadi mega. Tadi huruf alif netes menjadi laut.
Huruf ba mengeluarkan air netes menjadi mega. Ini proses kejadian alam menurut faham ilmu tauhid. Huruf me mengeluarkan air netes menjadi sungai. Huruf nun mengeluarkan air netes menjadi gunung. Huruf lam mengeluarkan air netes menjadi langit. Huruf sin mengeluarkan air netes menjadi bumi. Huruf wawu mengeluarkan air netes menjadi ikan. Ini proses kumpulnya Nurullah dan Nur Muhammad. Ahadiyat, makom dat, wahdat, makom sifat, wahidiyah. Kumpulnya Nurullah dan Nur Muhammad namanya martabat qadim. Dari martabat qadim ini lahirlah namanya martabat muhdas. Isinya alam arwah, alam misal, alam ajsam, alam insan. Dari martabat muhdas melahirkan martabat alam muhdas, dunia, barzakh, kubur, akhirat. Kalau dalam ilmu tauhid, barzakh sama kubur itu beda. Kalau barzakh itu ketika roh mau terlepas dari jasad itu namanya barzakh. Kalau sudah dikubur namanya alam kubur. Makanya ketika orang sakaratul maut itu alamnya barzakh. Nah kalau kita nalkin harus bisa masuk ke dalam alam barzakh. Itu kalau nggak masuk ke dalam alam barzakh, ya nggak dengar yang di barzakh mau beda alam. Nah orang bisa masuk ke alam barzakh itu harus belajar ilmu tauhid, harus ngerti barzakh jati, ngerti kubur jati, ngerti akhirat jati. Kalau nggak ngerti, ya tetap di dunia sepanjang masa. Nah dunia itu mesti rusak. Sesuatu yang rusak nggak boleh kita bertempat tinggal, betah di situ, karena kita akan ke bawah kerusakannya alam itu. Bagaimana supaya kita nggak rusak? Nyandarlah kepada zat yang punya sifat kok biarlah jasad kita rusak, binasa, tapi iman tauhid kita tidak pernah binasa. Maka mengertilah sesungguhnya semua alam, mulai alam arwah sampai alam akhirat, seisinya itu tidak lain berasal dari huruf 7. Ini kalau diisyaratkan kayak begitu. Dan perkataan Allah kepada Nur Muhammad ketika Nur Muhammad masih berada di alam wahdah, bunyinya begini: wahai kekasihku Muhammad, buatlah dadanya manusia yang di dalamnya terdapat kiblat. Di dalam kiblat terdapat gedung yang ada pintunya yang bisa mengo itu buka, nggak bisa terjemahin, dan bisa menap menutup, bisa buka, bisa. Dalam hati manusia itu ada pintu, hati manusia itu kayak, dan dalam hati manusia itu ada kiblat. Di dalam kiblat itu ada gedung itu ada pintunya, pintu itu bisa buka, bisa menutup. Dan dalam kiblat itu isilah dengan biji, yang di dalam biji tersebut terdapat rasa yang dinamakan rasa sejati. Sejati ini rasa yang dinamakan juga sirullah. Sirullah itu sirnya Allah, sirullah itu rasanya Allah. Sir itu ada yang mengatakan rahasia. Dulu ada bahasa sir-siran, ada ya, laki-laki sama perempuan ngumpet berdua, nggak dilihat orang, namanya sir-siran, ngumpet-ngumpetan. Rasa sir. Sirullah rahasianya Allah. Di dalam sirullah itu isilah dengan sastra 30
yaitu otak. Penglihatan, pendengaran, penciuman, pengucap, penggondo. Penggondo itu yang membau. Pengerasa, sastra alif dan sastra alif. Dan sastra alif itu yang kemudian sandingkanlah dengan darah, daging, otot, tulang, sumsum. Ini proses kejadian manusia. Jantung, limpa, busuk, meras, tek, lidah, yaitu dinamakan sifat 20. Sifat 20 kalau diletakkan ke dalam tubuh manusia ya kayak begini. Itu dinamakan sifat 20 karena bisa membuka lafaz la ilaha illallah dan bisa membunyikan bismillahirrahmanirrahim dan amin. Dan lafaz amin itu adalah pujinya yang isinya Allah dan Muhammad. Jadi siapa saja yang bisa membuka lafaz la ilaha illallah dan lafaz bismillahirrahmanirrahim dan lafaz amin dengan ingat dan mengerti serta mengetahui nyata sejatinya Allah dan sejatinya Muhammad, dengan ingat yang dibarengkan dengan masuk keluarnya nafas dan dengan langgeng, itu berarti sudah bisa dinamakan sholat daim. Tegasnya artinya sholat yang langgeng, dan juga bisa dikatakan sejatinya Rasulullah dan sejatinya orang yang bisa menetapi perintahnya Allah zahir sampai batin. Ini hanya gambaran saja. Jadi dalam diri manusia, dalam hati manusia itu bisa buka, bisa tutup, udah diisi kayak begitu itu. Maka hatinya manusia itu kata Rasulullah, qalbul mu'min arsyur rahman. Hatinya orang mukmin itu arasnya Allah. Sehingga kita ini jangan sampai berprasangka kepada Allah atau berprasangka kepada makhluknya Allah kecuali berprasangka dengan kebaikan. Kenapa? Karena Allah bersinggah sana di dalam hatinya orang mukmin sejati. Hatinya orang mukmin itu tempat ingatnya Allah, tempat makrifat kepada Allah. Maka dikatakan pula hatinya orang mukmin itu Ka'batullah, Ka'bahnya Allah. Tanah haramnya apa? Haram hatinya orang mukmin ingat kepada selain Allah. Di dalam hadis lain diterangkan inna samawati wal arda dha'ufa lan tasyi'ani. Sesungguhnya langit bumi itu lemah, enggak mampu untuk menelanku. Innamal qalbul mu'min yasi'uni. Akan tetapi hatinya orang mukmin mampu menelanku. Orang mukmin itu laksana aras, sangat luas. Artinya orang mukmin sejati itu nggak pernah putus asa, kaya, bersyukur karena merasa yang menciptakan kekayaan itu Allah, yang punya sifat ghani. Melarat, dia bersabar kepada Allah karena melarat itu juga karena sifat qobatnya Allah. Allah itu al-qabid, zat yang maha menyusahkan, maha menyempitkan. Loh, kalau kaya sama melarat itu yang membuat satu, kenapa kita nggak terima? Hatinya orang punya kayak begitu itu luas, nggak pernah ngeluh sedih pun, karena nyumber dari ahadiyat, nyumber dari zatnya Allah. Rasanya siang malam kapan saja ya kayak begitu itu. Terus berzikir kepada Allah. Inna fi ikhtilafil laili wan nahari la ayatil ulil albab. Sesungguhnya di dalam silih bergantinya siang dan malam itu ada tanda-tanda bagi orang yang mempunyai akal. Orang yang hatinya hidup. Siapa? Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Yaitu orang-orang yang berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah, kiamat, berdiri ingat Allah. Merasa yang bikin berdiri Allah.
Udah duduk ingat Allah. Hatinya yang merasa yang bikin duduk Allah. Wala junubihim berbaring yang ingat Allah. Zikir yang kayak begitu itu dicontohkan melalui syariat Rasulullah, yaitu dengan adanya sholat. Sholat itu ada yang berdiri, ada yang duduk, ada yang berbaring bagi orang yang nggak mampu. Nggak ada istilah orang tidak sholat. Tapi kalau sholatnya hati harus terus menerus dan tidak dibatasi oleh waktu. Kapan saja, di mana saja, hatinya harus ingat Allah. Zikir itu artinya ingat. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Mereka merenungi, berpikir-pikir tentang kejadian langit dan bumi. Matanya melihat matahari, yang dilihat bukan mataharinya, yang dilihat zat yang menciptakan matahari. Kok kena panas? Panas ini bukan karena matahari. Yang menciptakan matahari itu Allah. Berarti yang menciptakan panasnya juga Allah. Yang rasakan bisa panas, rasanya juga milik Allah. Karena badan kita, roh kita, hidup kita milik Allah. Mataharinya milik Allah, jasadnya milik Allah. Ketika panas, ketimpa panas, yang menciptakan panas ya Allah, ya miliknya Allah. Terima gak? Mataharinya milik Allah, kita juga milik Allah. Yang menciptakan panas juga Allah. Ngeluh gak? Gak ada istilah, kok panas banget ya, gak enak banget. Kena hujan, bukan hujan yang dilihat, zat yang menciptakan hujan, dan zat yang menentukan kenapa hujan itu netesin saya, ngujani saya. Hujannya yang milik Allah, diri kita yang milik Allah, yang menentukan kita kehujanan juga Allah. Ngeluh gak? Ngeluh kita punya apa? Lah, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Bumi yang dipijak miliknya Allah. Kaki kita milik siapa? Hakikatnya milik Allah karena Allah yang nyiptakan. Air miliknya Allah. Air yang kita minum itu bukan tiba-tiba ada di sini, itu ada mata airnya. Mata airnya itu yang nyiptakan Allah. Allah menggerakkan makhluk. Karena Allah itu Ar-Razzaq, rezeki kita. Air yang kita minum itu belum tentu air. Mungkin bisa juga di pegunungan mana kita nggak tahu, ya kan ya. Kok bisa nyampe sini, siapa yang gerakkan? Allah. Memang rezeki kita yang mesti datang. Nah, makanya rezeki itu gak usah dicari. Apabila kita berserah diri kepada Allah, maka rezeki yang mencari kita. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah yang mencukupi. Tapi kalau kita berontak, ya sudah dibiarkan oleh Allah. Coba sampai kapan kamu bisa mencari? Kalau bisa ya mintanya ya didatangi rezeki, bukan mendatangi rezeki. Itu ya. Kita nggak sadar. Nah, ini gelas begini ini yang bikin orang mana juga nggak tahu ya. Kita nggak bikin. Udah nyampe sini siapa? Allah yang menggerakkan. Satu. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Tuhanku, Engkau tidak menciptakan ini dengan sia-sia. Ternyata semuanya berhikmah. Allah menciptakan maling, loh hikmahnya biar ada satpam. Kalau nggak ada maling, satpam nganggur, polisi nganggur, penjual gembok nggak laku. Rumah diablak-ablakin aja nggak ada maling. Gara-gara maling itu perekonomian jadi lancar. Tukang gemboknya laku, ya kan ya? Tukang pintunya laku, satpamnya dapat kerjaan, polisinya dapat kerjaan, penjara penuh, sipir dapat kerjaan. Itu gara-gara siapa? Maling, hanya malingnya, belum yang lainnya. Makanya kita jangan sampai mengatakan sia semuanya itu ada hikmahnya. Apabila kita merenung,
Orang yang senantiasa ingat kepada Allah yang kayak begitu itu apabila terus menerus maka dinamakan sholat karena hatinya nggak pernah lepas dari Allah. Sholat daim itu sholat yang kekal. Itu sholatnya hati kapan saja, di mana saja. Nggak boleh kita lupa kepada Allah. Rasanya harus merasa yang menggerakkan Allah, yang mendiamkan Allah. Tadi itu melihat langit, hatinya harus Allah. Makanya kata Allah, kul madza fis samawati wal ard. Kul katakanlah Muhammad kepada umatmu, madza fis samawati wal ard. Madza apa yang tersirat di dalam langit dan bumi. Allah tidak mengatakan kulinduru madza fis samawati wal ard. Katakanlah Muhammad kepada umat unduru samawati wal ard. Lihatlah langit dan bumi. Tapi Allah mengatakan unduru madza fis samawati wal ard. Lihatlah apa yang tersirat di dalam langit dan bumi. Jadi kita itu jangan melihat yang tersurat, tapi lihatlah yang tersirat. Yang tersirat di dalamnya ada sutradara hakiki, ada dalang hakiki yang nggak pernah mati, yang nggak pernah melarat, yang kekuasaannya nggak pernah tergusur, nggak pernah rusak. Itu tiada lain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini ibarat hanya boneka yang digerakkan oleh kekuasaannya Allah, wayang yang digerakkan oleh dalang hakiki. Maka jadilah wayang-wayang yang tunduk sama dalangnya. Kalau melarat dia bersabarlah, kalau kaya bersyukurlah. Jangan lupa tugas ibadahnya dan beribadahlah secara istiqomah. Insya Allah istiqomah itu turisul karomah, bisa mewariskan kekeramatan. Yang penting hatinya terus, dohirnya ya padanya. Waktunya sholat ya sholat, waktunya zikir ya zikir, waktunya kerja ya kerja. Tapi hatinya jangan merasa bisa zikir, jangan merasa bisa kerja, jangan merasa bisa sholat. Yang bisa itu yang punya hidup kita siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita bisa begitu, itulah yang dinamakan sholat daim. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini saja yang bisa kita kaji pada malam hari ini. Mudah-mudahan kajian kita pada malam hari ini oleh Allah dijadikan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu artinya ilmu yang ketika kita pelajari menambah-nambah jauhnya kita dari selain Allah, menambah-nambah dekatnya kita kepada Allah. Ilmu yang bisa menjauhkan dari selain Allah, mendekatkan diri kepada Allah, membencikan kita dari duniawi, mencintakan kita kepada akhirat. Itu namanya ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Ilmu nafi inilah yang dianjurkan untuk dituntut, yang oleh Rasulullah dikatakan thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin sa'adatil ashabi sayyidina rasulillah ajmain. Hamdan yuwafi wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalalika wajhika wa 'azimi sultanika. Allahumma ja'alna min ibadikal muttaqin wa min ibadikal sholihin min warasyatil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa al-khairin al istiqamah wa al-husnul khatimah. Allahumma bi hurmati jamil anbiya'i wal mursalin wa bi hurmati jami' silsilatil tariqatil akmaliyah wa qadril hasanah wa bi hurmati jami' man takarruf sil fatiha bi hurmati jamalil bahri wa jikal a'dham wa bi hurmati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salim syari'atana wa salim tariqatana wasalim hakikatan wasalim marifatana. Allahumma ahsurna fi subratil anbiya wal mursalin. Allahumma ahsurna fi subratil anbiya wal mursalin. Allahumma ahsurna fi subratil awliyaikal muttaqin wa fi subratil ulamaikal muttaqin wa fi subratil ulamaikal amilin. Allahumma ij'alna wa zawjatina wa auladana wa banatina wa ya qarabatina
من أهل الإيمان والتوحيد والإسلام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. صل وسلم وبارك سليما أبدا على محمد المختار والمصطفى هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من البلاء والسقم. صل وسلم وبارك سليما أبدا على محمد المختار والمصطفى هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من البلاء والسقم. صل وسلم وبارك سليما أبدا على محمد المختار والمصطفى هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من البلاء والسقم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. محمد Allahumma shalli alaihi. Mas Nang.